Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Darmawan dari Universitas Bina Insan dengan prodi akuntansi NIM 1901020078P. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang persamaan akuntansi dan contoh bagaimana cara membuat persamaan akuntansi. Nah, untuk pengertian akuntansi, maksudnya pengertian persamaan akuntansi, persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan sistem akuntansi. Artinya, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam dua aspek. Transaksi yang berubah aktiva diimbangi perusahaan pada kewajiban. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan, keseimbangan akan selalu dipertahankan. Nah, itu tadi persamaan akuntansi. Nah, berikut adalah contoh soal untuk kita selesaikan menjadi persamaan dasar akuntansi. Di sini ada Ibu Siswati adalah seorang ibu rumah tangga yang ingin membuka sebuah UKM yang ia beri nama Doa Ibu. Ibu Siswati berencana membuat dan menjalankan usahanya pada tanggal 1 Januari 2018. Berikut ini uraian transaksi yang terjadi selama bulan tersebut. Yang pertama, tanggal 1 Januari Ibu Siswati menyertakan sejumlah uang tunai sebagai modal usaha sebesar Rp7.500.000. Yang kedua, tanggal 5 Januari Ibu Siswati meminjam sejumlah uang di bank untuk tambahan modalnya sebesar Rp5.500.000. Yang ketiga, tanggal 6 Januari Ibu Siswati membayar dengan uang tunai untuk sewa ruko sebesar Rp400.000. Yang keempat, maksudnya yang kelima, tanggal 9 Januari membeli secara tunai peralatan sebesar Rp7.000.000. Tanggal 6, tanggal 10 Januari menerima pendapatan jasa atas pekerjaan yang telah ia selesai sebesar Rp4.000.000. Yang ketujuh, tanggal 12 Januari perlengkapan menjadi berkurang karena dipakai sebanyak Rp1.500.000. Tanggal 13 Januari membayar gaji karyawan sebesar Rp200.000. Tanggal 15 Januari membayar beban angsuran pinjaman dan dari bank sebesar Rp850.000 dan bunga Rp74.000. Yang ke-10, tanggal 28 Januari Ibu Siswati mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp475.000. Nah, itu tadi adalah transaksinya dan kita langsung akan membahas bagaimana cara membuat akuntansi dasar, penyesuaian dasar akuntansi. Berikut uraian transaksi yang terjadi selama bulan tersebut. Nah, jadi tadi disebutkan dimulai yang pertama, tanggal 1 Januari Ibu Siswati menyetorkan sejumlah uang tunai sejumlah modal usaha sebesar Rp7.500.000. Nah, jadi penyetoran uang tunai ini masuk ke dalam kas sebesar Rp7.500.000 dari Ibu Siswati dan juga masuk ke modal atau ekuitas. Jadi kas dan modalnya sama-sama Rp7.500.000. Kemudian untuk yang transaksi kedua terjadi pada tanggal 5 Januari. Disebutkan tanggal 5 Januari Ibu Siswati meminjam sejumlah uang dari bank untuk tambahan modalnya sebesar Rp5.500.000. Nah, jadi tanggal 5-nya ini Bu Siswati meminjam uang sebesar Rp5.500.000 dari bank. Pinjaman itu masuk ke kas, namun tidak masuk ke modal. Karena pinjaman itu hanya masuk ke kas, jadi Rp7.500.000 ditambah Rp5.500.000, kasnya menjadi Rp13 juta. Sedangkan modalnya tidak. Nah, malah masuk ke hutang, ke pasif sebesar Rp5.500.000. Kemudian tanggal 6 Januari Ibu Siswati membayar dengan uang tunai
Untuk sewa gudang sebesar Rp400.000. Untuk sewa ruko sebesar Rp400.000. Nah, tanggal 6 penyewaan ruko Rp400.000. Jadi di aktiva atau di kas dikurang Rp400.000, tersisa Rp12.600.000. Nah, di modal juga dimasukkan pengurangannya. Jadi modalnya terpotong Rp400.000, tersisa Rp7.100.000. Yang selanjutnya tanggal 7 Januari membeli perlengkapan sebanyak Rp2.500.000. Nah, jadi Ibu Siswati memberi perlengkapan sebanyak Rp2.500.000 seperti penyewaan ruko tadi. Pengurangan di kas Rp2.500.000 dari sisa Rp12.600.000 menjadi Rp10.100.000 dan masuk di aktiva perlengkapan. Karena ini termasuk perlengkapan menjadi Rp2.500.000. Dan untuk di modal tidak berubah, dan di hutang juga tidak berubah karena bukan pemasukan pasif. Kemudian selanjutnya tanggal 9 Januari membeli secara tunai peralatan Rp7 juta. Jadi setelah perlengkapan memberi peralatan sebesar Rp7 juta, masuk di aktiva Rp7 juta dan kembali Rp10.100.000 dipotong dengan Rp7 juta untuk pembelian aktiva. Maksudnya untuk pembelian peralatan tersisa Rp3.100.000 dan untuk lainnya tetap tidak berubah. Tanggal 10 Januari penerimaan pendapatan jasa atas pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar Rp4 juta. Nah, jadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp4 juta. Nah, keuntungan tersebut masuk ke dalam kas dan juga masuk ke dalam modal. Nah, jadi di kas tersisa Rp3.100.000 tambah Rp4 juta menjadi Rp7.100.000, sedangkan di modalnya Rp7.100.000 menjadi Rp4 juta ditambah Rp4 juta menjadi Rp11.100.000. Kemudian tanggal 12 Januari perlengkapan menjadi berkurang karena telah dipakai sebanyak Rp1.500.000. Nah, jadi disebutkan perlengkapannya harganya menurun Rp1.500.000 karena sudah dipakai. Nah, berkuranglah di aktiva perlengkapan. Jadi Rp2.500.000 berkurang menjadi Rp1.500.000. Dikurang Rp1.500.000 menjadi Rp1 juta sisanya. Untuk kas tetap, dan nah ini berkurangnya di modal karena perlengkapan termasuk modal menjadi Rp9.600.000 saja. Untuk hutang dan peralatan masih tetap sama. Kemudian tanggal 13 Januari dibayar gaji karyawan sebesar Rp200.000. Bayar gaji karyawan Rp200.000. Penggajian karyawan diambil dari kas diambil Rp7.100.000 menjadi Rp6.900.000. Untuk perlengkapan tetap, hasil pengurangan peralatan tetap, dan di sini dari modal Rp9.600.000 dikurang Rp200.000 untuk pembayaran karyawan menjadi Rp9.400.000. Nah, di tanggal 15 Januari pembayaran beban angsuran pinjaman dari bank sebesar Rp850.000 dan beban bunga sebesar Rp74.000. Nah, di sini untuk hutang diangsur Rp850.000. Jadi hutangnya berkurang Rp850.000 jadi Rp465.000. Nah, untuk di kas adalah jumlah seluruhnya, jumlah angsuran dan bunganya dijumlahkan Rp924.000 untuk dikurangkan di kas. Jadi kasnya Rp6.900.000 dikurang Rp924.300 menjadi Rp5.975.700. Untuk modal ini Rp74.300, ini pengurangan bunganya di modal, sisanya Rp9.325.700. Kemudian tanggal 28 Januari Ibu Siswati mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp475.000. Nah, di kas sebesar Rp5.975.000 diambil untuk keperluan pribadinya sebesar Rp475.000, tersisa Rp5.500.000 700.
Sedangkan di modal juga sama, diambilnya tadi modalnya 475.000 menjadi 8.850.700. Nah, kemudian ini dari kolom aktiva dan pasiva dijumlahkan untuk mengetahui balance atau tidaknya. 5.500.700 rupiah ditambah 1 juta rupiah ditambah 7 juta rupiah. Nah, ini untuk aktivanya menjadi totalnya 13.500.700 rupiah. Sama di sini 4.650.000 rupiah ditambah 8.850.700 rupiah menjadi 13.500.700 rupiah. Itu tadi cara atau tahapan membuat persamaan dasar akuntansi dengan 10 jenis transaksi. Semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.